Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dede Ilhamsa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dasar dalam melakukan penyetelan celah katup mobil 4 tak. Ya, jadi dasarnya nanti akan saya jelaskan ya pada video kali ini. Ya, di sini saya buat dulu tabel ya. Saya buat tabel. Di sini ada silinder dan di sini ada derajat ya. Silinder ini yang bagus ini, maaf aturan saya bagi dua tadi kan. Ada silinder, ada derajat. Jadi silinder 1 2 3 4 karena 4 silinder. Terus ada 180, 360, 540 dan 720 derajat. Ya. Jadi dari 180 derajat ke 360 derajat ini tambah-tambah 180 ya, seterusnya dan seterusnya. Kenapa dia tambah-tambah 180? Tentu ada sebabnya. Ya. Jadi seperti kita ketahui bersama, prinsip dasar motor 4 tak yaitu untuk menghasilkan satu kali pembakaran dibutuhkanlah 2 kali putaran poros engkol. Ya. Satu putaran itu sama dengan 360 derajat. Ya, jadi 360 derajat ini kita kalikan 2, maka didapatlah 720 derajat. 2 kali 360. Kemudian 4 ini dari mana? 4 ini merupakan jumlah atau banyaknya silinder. Ya, jadi nanti kalau yang silindernya 6, sini dibagi 6. Ya. Makalah didapat 720 dibagi 4 sama dengan 180 derajat. Artinya setiap poros engkol berputar 180 derajat terjadilah langkah kompres ataupun pengapian. Ya. Setiap 180 derajat terjadi langkah kompres atau pengapian. Ya, sesuai dengan FO-nya ini 1342 ya. Kalau saya simulasikan seperti ini. Jadi kita perhatikan silinder nomor 1, pasti di sini yang pertama langkah kompres ya. K kompres. Kemudian poros engkol berputar 180 derajat lagi menuju 360 atau satu kali putaran. Langkah kompres selanjutnya akan terjadi di silinder nomor 3. Ya, maka 180 derajat kemudian terjadi langkah kompres di silinder nomor 3. 180 derajat kemudian langkah kompres ini akan terjadi di silinder nomor 4. Ya. Dan 180 derajat kemudian akan terjadi di silinder nomor 2. 1342 sesuai dengan FO-nya atau firing order ataupun urutan pengapian. Ya, jadi FO ini hanya berlaku pada kendaraan yang memiliki lebih dari satu silinder. Jadi kalau yang satu silinder tidak ada yang namanya FO atau urutan pengapian. Ya. Kalau sudah didapat seperti ini, kita tinggal melengkapi tabelnya saja. Ya, kalau di sini langkah kompres, ya pasti ingat prinsip kerja motor 4 tak. Habis langkah kompres maka dia di sini akan melakukan langkah usaha. Kemudian 180 derajat kemudian dia akan melakukan langkah buang, dan 180 derajat kemudian dia akan melakukan langkah hisap. Ya. Begitu juga di silinder nomor 2, di sini melakukan langkah kompres maka 180 derajat di sini dia akan melakukan langkah usaha. Kemudian di sini langkah buang dan di sini langkah hisap. Ya, lanjut ke silinder nomor 3, di sini langkah kompres maka di sini akan terjadi langkah usaha, langkah buang dan di sini tentunya langkah hisap. Lanjut ke silinder nomor 4, di sini langkah kompres, di sini langkah usaha, langkah buang dan di sini langkah hisap. Ya. Jadi inilah diagram atau tabel ya dari gambaran kerja mesin. Ya, jadi kalau kita bayangkan, jadi saat silinder nomor 1 melakukan langkah kompres bisa kita bayangkan pasti silinder nomor 4 sedang melakukan langkah buang. Ya. Pasti antara piston nomor 1 dan nomor 4 berada pada titik mati atas. Ya. Bisa kita bayangkan.
Saat di silinder nomor 1 melakukan langkah buang, ya bisa kita pastikan di silinder nomor 3 pasti melakukan langkah usaha berdasarkan tabel ini. Jadi kita bisa mengetahui gambaran kerja mesin dari tabel ini. Ya, bisa kita bayangkan. Saat di sini langkah kompres, maka silinder nomor 2 langkah usaha, di sini langkah hisap, dan di sini langkah buang. Ya, seperti itu. Ya, kemudian kita lanjut. Ya, dari mana sih kita bisa mengetahui katup apa yang bisa di-setel? Ya, di sini saya buat tabel yang tadi yang pertama ya, sudah ada keterangannya di sini ya. Dan di sini kita anggap kita akan melakukan penyetelan celah katup. Ya, jadi nanti saat melakukan penyetelan celah katup kan ada dua kondisi ya. Saat top 1 dan top 4. Di sini saya hanya mengajarkan top 1 saja. Top 4 nanti lebih gampang. Ya, jadi dasar kita putar poros engkol dan posisikan pada top 1. Ya, jadi nanti tabel yang kita baca untuk mengisi tabel kosong ini ya berdasarkan ini. Ya. Berdasarkan top kompres silinder nomor 1. Ya. Baik. Jadi fokusnya di sini saja yang silinder nomor 1, top kompres silinder nomor 1 ini. Yang di 180 derajat. Jadi biar kita bisa mengisi tabel kosong di sini. Di sini ada keterangan katup-katupnya ya, silinder 1 2 3 4, katup masuk, katup buang. Nanti di sini ada centang sama silang. Jadi katup mana yang bisa di-setel nanti di sini saya buat centang dan silang. Ya. Dan pada posisi top 1 dan di sini saya untuk mengingatkan kembali ada gambar ya, gambar langkah 4 tak, hisap, kompres, usaha dan buang. Lengkap dengan posisi piston dan klep ya. Jadi bisa kita ketahui. Baik. Setelah misalkan kita anggaplah kita ini sudah memposisikan mesin berada pada top silinder nomor 1. Ya. Maka saat top silinder nomor 1, silinder nomor 1 melakukan langkah kompres. Ya. Sini sudah lakukan langkah kompres. Seperti kita ketahui bersama, saat langkah kompres, kedua katup tertutup. Ya ini, kedua katup tertutup. Katup dikatakan bekerja apabila dia membuka. Jadi kalau tertutup seperti ini, dia tidak bekerja. Ya, bukan menutup dia bekerja, tapi apabila katup membuka, dialah baru bekerja. Kalau tertutup seperti ini, maka katup sedang tidak bekerja. Ya, dari gambar ini, maka silinder nomor 1, baik katup masuk dan katup buang, maka keduanya dapat kita setel. Ya, karena sedang melakukan langkah kompres. Ya, akhir langkah kompres, awal langkah usaha kan. Nih. Keduanya tertutup. Ya, kita perhatikan katupnya. Jadi keduanya dapat kita setel. Kemudian kita lanjut ke silinder nomor 2. Ya, silinder nomor 2 saat top kompres silinder nomor 1 sedang melakukan akhir langkah usaha, awal langkah buang. Ya kan? Kalau langkah usaha memang betul, keduanya tertutup. Tetapi dia sudah masuk awal langkah buang di mana katup buang mulai membuka. Kalau katup buang mulai membuka artinya katup buang di silinder nomor 2 sedang bekerja. Maka dari diagram ini bisa kita ketahui bahwa katup masuk pada silinder nomor 2 dapat kita setel. Sementara katup buang tidak dapat. Karena kalau langkah buang kan ini, in tertutup, buang terbuka. Jadi katup buang sedang terbuka, maka tidak dapat kita setel. Ya. Dan dari diagram ini juga bisa kita ketahui. Akhir langkah usaha, awal langkah buang. Di mana katup buang mulai membuka sehingga dia bekerja dan tidak dapat kita setel. Sementara katup masuk tertutup dapat kita setel. Ini untuk silinder nomor 2. Kita lanjut ke silinder nomor 3. Ya, maaf. Silinder nomor 3. Dia sedang melakukan akhir langkah hisap dan awal langkah kompres. Ya, seperti kita ketahui langkah hisap ini kan.
katup masuk terbuka, katup buang tertutup. Ya. Makanya berarti katup masuk pada silinder nomor 3 sedang bekerja saat top 1. Maka katup masuk tidak dapat kita setel. Sementara katup buang tertutup, maka katup buang dapat kita setel. Ya, itulah untuk silinder nomor 3. Katup masuk tidak dapat kita setel, katup buang dapat kita setel. Yang terakhir saat top 1, ya, masih top 1 di silinder nomor 4. Kalau kita perhatikan silinder nomor 4 ini, akhir langkah buang, awal langkah hisap. Disinilah yang namanya terjadi gerak gunting atau overlap. Kedua katup terbuka secara bersamaan. Ya memang tidak lama. Di sini yang namanya terjadi overlap. Akhir langkah buang, awal langkah hisap. Seperti kita ketahui bersama, kalau langkah buang, katup buang terbuka, maka dia bekerja dan katup masuk juga terbuka pada saat langkah hisap, ya kan? Akhir langkah buang, awal langkah hisap. Mau menutupnya katup buang dan mau membukanya katup hisap. Makanya di sini kedua katup terbuka. Baik katup masuk dan katup buang, artinya kedua katup sedang bekerja. Ketika katup sedang bekerja, maka kedua katup tidak dapat kita setel. Ya, jadi berdasarkan tabel ini kita bisa mengetahui katup-katup mana yang dapat kita setel. Untuk top 4, ya tinggal kebalikan dari sini. Ya. Top 4 kebalikan dari sini. Jadi kan di sini masih 4 katup yang dapat setel 1, 2, 3, 4. Sisanya 4 katup lagi, ya tinggal kebalikan aja. Putar poros engkol, topkan di top 4. Ya, tinggal yang tadi tidak kita setel di top 1, kita setel di top 4. Yang sudah kita setel di top 1, jangan kita setel lagi di top 4. Ya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kekeliruan, mohon dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.